Salam gila bola. Tahukah Anda bahwa Mikel Arteta kemungkinan besar tidak akan dipecat oleh Arsenal jika tidak membuat kesalahan fatal? Kami sajikan alasannya. Selain fakta bahwa pemecatan Mesut Ozil dan Pierre-Emerick Aubameyang sudah dirancang sejak kedatangan Arteta pada pertengahan 2019. Tapi sebelum kita mulai, tolong klik subscribe dulu biar kami tambah semangat. Arteta kurangi 50% tagihan gaji. Arsenal memiliki tagihan gaji pemain yang luar biasa besar. Pernah mencapai puncaknya pada era Unai Emery pada musim 2017-2018. Total tagihan gaji mereka mencapai 3,2 triliun rupiah per tahun. Saat Arteta masuk sebagai pelatih kepala anyar di Emirates, budget gaji Gunners masih lumayan besar, mencapai 2,1 triliun rupiah per tahun. Kini pada setengah musim 2021-2022, tagihan gaji Arsenal sudah menciut drastis menjadi hanya 1,6 triliun rupiah per tahun. Jumlah yang sangat kecil, kira-kira 50% dari tagihan pada era Unai Emery. Hal ini diketahui dari laporan situs finansial Capology.com. Daftar pemain bergaji mahal yang diusir. Termasuk di dalam daftar ini adalah pemain bintang terkenal mereka, Mesut Ozil, yang menerima 7 miliar per pekan. Juga Pierre-Emerick Aubameyang, yang baru saja menaikkan kontrak baru dengan nilai sama 7 miliar per pekan. Mesut Ozil diusir dengan cara diabaikan dari setiap pertandingan Arsenal, minggu demi minggu, tanpa ada kepastian dan akhirnya bersedia pindah ke Fenerbahce dengan tagihan gajinya yang selangit itu. Sementara Aubameyang juga diabaikan dengan cara yang sama sejak Desember 2021, tidak dimainkan, tidak masuk daftar squad. Akhirnya klub melepas secara gratis kepindahannya ke Barcelona pada Januari 2022. Kini setelah mengusir bintang Jerman dan Gabon tersebut, Arteta sudah berhasil menyelamatkan uang klub sebesar 1,6 triliun rupiah per tahun. Tidak cukup dengan Ozil dan Aubameyang, Arteta juga berhasil dalam usahanya tidak membuat betah Willian, mantan pemain Chelsea itu hanya beberapa bulan di Arsenal sebelum bertolak ke negerinya Brasil. Juga ikut lenyap bersamanya gaji sebesar 4 miliar per pekan. Itulah alasan mengapa Mikel Arteta disayang oleh manajemen Arsenal. Kecuali ia melakukan kesalahan sangat besar dan tak termaafkan, karirnya bakal panjang di tim London Merah. Perusahaan menyukai pegawai yang berhasil menyelamatkan uang operasional perusahaan dari pengeluaran yang tidak perlu, memperbesar margin keuntungan yang bisa diklaim oleh para pemilik saham. Daftar gaji terbesar Arsenal saat ini. Penerima gaji terbesar di Emirates Stadium saat ini adalah Thomas Partey. Gelandang bertahan asal Ghana berusia 28 tahun ini menduduki posisi teratas dengan gaji 4 miliar per pekan, setara 200 miliar per tahun. Di urutan kedua, Alexandre Lacazette, yang hanya menyisakan beberapa bulan kontrak. Striker Prancis berusia 30 tahun itu memiliki gaji 3,6 miliar per pekan, setara dengan 180 miliar setahun. Pada posisi ketiga, Nicolas Pepe, winger kanan asal Pantai Gading dengan usia 26 tahun itu, bergaji 2,8 miliar per minggu. Total 140 miliar per tahun. Urutan keempat, Ben White. Bek tengah asal Inggris ini masih berusia 23 tahun dan memiliki pendapatan 2,3 miliar per minggu dan setara dengan 120 miliar per tahun. Setelah itu baru menyusul mantan pemain Real Madrid, Martin Odegaard. Pemain 22 tahun asal Norwegia itu masih memiliki kontrak sampai 2025 dan dibayar kira-kira 2 miliar per pekan, dengan total gaji tahunan miliknya mencapai 118 miliar per tahun. Di urutan terbawah daftar gaji mereka adalah pemain muda Emil Smith-Rowe. Anda mungkin tidak percaya berapa gajinya, hanya 400 juta rupiah per minggu, yang berarti setahun pemain 21 tahun itu hanya menerima 20 miliar saja.
Dekat-dekatnya adalah pemain Portugal dengan usia sama 21 tahun, Nuno Tavares, yang baru saja didatangkan dari Benfica. Ia menerima gaji sekitar 525 juta rupiah per pekan, tak sampai 27 miliar setahun. Bukayo Saka yang berusia lebih muda 19 tahun menerima gaji lebih besar, 600 juta rupiah per minggu, atau 30 miliar per tahun. Kiper hebat Aaron Ramsdale yang didatangkan dari Sheffield United menerima gaji 1,2 miliar rupiah per pekan. Setahun ia dapat 60 miliar. Gelandang asal Swiss yang sudah menerima terlalu banyak kartu merah, Granit Xhaka, 2 miliar rupiah per minggu gajinya. Total dalam setahun ia menerima 100 miliar. Arteta lebih hebat dari Wenger. Arteta bahkan berhasil mencatatkan tagihan upah tahunan lebih rendah daripada Arsene Wenger yang terkenal sangat hemat pada tahun-tahun terakhirnya sebagai manajer Gunners. 3 musim terakhir Wenger, seluruhnya masih di kisaran 2 triliun rupiah per tahun. Alexis Sanchez dengan gaji sebesar 7 miliar per minggu berada di urutan teratas selama tahun-tahun terakhir Wenger. Penggemar Gunners juga pasti akan benci diingatkan bahwa Henrik Mkhitaryan dibayar 4 miliar per pekan. Unai Emery adalah orang yang ditugaskan untuk menggantikan Wenger, tetapi dia tidak bertahan lama. Di musim pertamanya, tagihan gaji membengkak menjadi 3,2 triliun karena gabungan dari gaji luar biasa Alexis Sanchez dan Mesut Ozil. Oke, itu penjelasan mengapa Mikel Arteta akan bertahan lama di Arsenal. Klub akan menghargai usahanya menolong para pemilik saham mengklaim lebih banyak margin keuntungan. Jika kamu tahu ada faktor lain yang menolong Arteta menjadi lebih lama bertahan di Emirates, tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan share video ini jika kamu suka. Salam gila bola.